Pemirsa Intens Investigasi. Polemik rumah tangga Okky Agustina dengan pesepak bola tanah air Gunawan Dwi Cahyo rupanya semakin panas. Pasalnya, meski beberapa waktu lalu sempat bertemu dalam sidang perdana perceraian mereka, hingga keduanya pun secara tegas menyatakan sepakat untuk bercerai baik-baik saja. Namun nyatanya, Gunawan dan Okky justru terlihat saling sindir lewat unggahan di media sosial. Lalu seperti apa sindiran Gunawan Dwi Cahyo yang berisi tentang contoh istri yang baik, taat kepada suami, soleha menurut ajaran agama, hingga menghormati kepada sang mertua. Dan seperti apa pula Okky Agustina seolah menjawab sindiran Gunawan dengan memposting dirinya saat sedang membaca buku yang bertemakan masalah rumah tangga dengan caption seolah sedang menghadapi masalah yang sama. Lantas benarkah Okky Agustina akan dilaporkan oleh pihak Gunawan jika tidak merubah atau merevisi isi gugatan cerai soal poin adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Gunawan, mengingat dari pihak Gunawan secara tegas tidak adanya masalah perselingkuhan. Di sisi lain, seperti apa pula setelah bicara dari hati ke hati, Okky Agustina dan Gunawan pun sepakat jika hak asuh anak jatuh ke tangan Okky Agustina serta Okky hanya menuntut nafkah anak 5 juta rupiah per bulannya. Dan bagaimana pula pakar ekspresi membaca wajah Gunawan saat membantah berselingkuh? Benarkah Gunawan pun terlihat berbeda, di mana menandakan ada sesuatu yang disembunyikan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perkara rumah tangga antara Gunawan Dwi Cahyo dan Okky Agustina semakin memanas. Pasalnya, keduanya pun terlihat saling sindir di media sosial, seperti unggahan Gunawan Dwi Cahyo mengenai sikap istri yang seharusnya patuh terhadap suami hingga merepost ulang beberapa video yang berisi pesan bagaimana pentingnya istri taat kepada suami. Tak hanya itu, salah satu unggahan juga menyebutkan beberapa alasan yang bisa membuat suami menceraikan istri, seperti selingkuh, melawan, tidak izin, tidak menjaga martabat suami, dan tidak menghargai mertua. Gunawan Dwi Cahyo juga mengatakan bahwa surga suami tetap ada pada ibunya, sedangkan surga istri ada pada suaminya. Hingga lagi-lagi dalam unggahan itu Gunawan pun seolah mengingatkan agar istri harus bersikap baik kepada ibu mertuanya, lantaran ibu mertuanya adalah surga bagi suaminya. Selang beberapa saat Gunawan mengunggah postingan yang bernada sindiran. Okky sendiri pun seolah menjawab sindiran tersebut dengan memposting dirinya saat sedang membaca buku yang bertemakan masalah rumah tangga dengan caption seolah sedang menghadapi masalah yang sama. Kalau kalian lagi ngadepin masalah rumah tangga dan gak tahu gimana cara nyari solusinya, gak ada gambaran langkah apa yang diambil ke depannya, aku saranin baca novel cerai. Terinspirasi dari kisah nyata seorang RT yang berjuang mempertahankan rumah tangga setelah diselingkuhi suaminya. Novel ini gak ngajarin kita untuk bercerai, tapi ngebantu nunjukin jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian itu jalan terakhir jika memang udah gak ada lagi jalan lain. Gitu kalau kata Mbak Devi Eralita, aku setuju banget. Tulis Okky Agustina dalam caption unggahan terbarunya. Cukup pelik memang jika melihat pasangan ini justru saling sindir di media sosial.
Padahal sebelumnya, Oki dan Gunawan justru terlihat begitu kompak, mengutarakan tentang perceraiannya di mana sepakat berpisah baik-baik, tanpa menjelekkan satu sama lain. Tidak ada istilah harta suami adalah harta istri hanya milik istri saja. Teori seperti ini nggak benar ya. Yang benar gimana? Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Apa dalilnya? Yang harus dipahami wahai para perempuan, sehebat apapun kita di luar rumah, sefamous apapun, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun gaji kita, kalau sudah sampai rumah, suami tetap. Itu poin. Poin yang lain masalah dia ngangkat suara, ingatkan dari syar'i, tidak boleh. Tidak. Tadi kita udah mediasi, dan memang kesepakatan terakhir adalah kita berpisah secara baik-baik untuk anak-anak. Ya udah seperti itu aja sih. Dan kita juga nggak mau ada yang menyalahkan satu sama lain, itu aja sih. Jadi intinya ya kita nggak mau lah kita saling menjelekan, ribut-ribut tuh nggak penting sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah kita sekarang berpisah baik-baik. Memang ada sesuatu hal yang memang kita visi misi kita yang memang tidak bisa disatukan. Ya udah kita baik-baik aja. Mungkin tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara. Beliau kan ini ya, posting-posting bagaimana menurut Islam istri yang baik, menurut Islam harusnya bagaimana dan lain-lain. Itu kan beliau kan hampir beberapa 3 tahun terakhir ini kan lebih mendekatkan diri ke agama gitu ya Mas Hendy ya. Jadi beliau hanya memberikan contoh, sebenarnya beliau hanya memberikan contoh bagaimana sikap istri yang harusnya bisa dilakukan oleh istri-istri yang solehah gitu menurut ajaran agama. Ya, itulah pernyataan Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo yang sepakat berpisah secara baik-baik demi anak, hingga tak ingin menyalahkan satu sama lain, di mana pernyataan itu pun seolah berbanding terbalik dengan unggahan terbaru mereka yang justru terlihat saling sindir lewat media sosial. Dan mengingat unggahan Oki dan Gunawan yang ramai tersorot, kuasa hukum Gunawan pun angkat bicara hingga menegaskan Oki dan Gunawan ingin berpisah secara baik-baik. Meski begitu, ada hal yang cukup mengejutkan yang diungkap oleh kuasa hukum Gunawan, di mana proses hukum akan dia tekankan, di mana berencana melaporkan Oki jika terus menyebarkan berita tidak benar yang seolah-olah Gunawan berselingkuh benar adanya. Bahkan, kuasa hukum Gunawan pun lagi-lagi berujar ingin menindak tegas Oki lewat jalur hukum. Jika Oki tidak merubah atau merevisi isi dari gugatan cerai yang dilayangkan oleh Oki seperti tentang dugaan Gunawan berselingkuh. Jadi begini, kami dari tim kuasa hukum dari awal setelah menerima masukan dari beberapa pihak atau yang dalam hal ini Mas Gunawan menjelaskan bahwa isu tentang perselingkuhan ini pertama kali kan dihembuskan kan oleh pihak Mbak Oki ya, yang dalam gugatannya juga menyatakan adanya dugaan perselingkuhan, itu ada dalam gugatannya. Kemudian karena isu yang berkembang semakin luas di masyarakat, ada beberapa akun fake yang kemudian menyatakan dirinya dia adalah teman wanita Mas Gunawan yang ada di Kediri ini. Kemudian dia memposting beberapa hal yang istilahnya provokatif, kemudian merugikan Mas Gunawan, merugikan Mbak Oki juga, yang seakan-akan Mas Gunawan ini ada hubungan nikah siri, kemudian ada sudah
mengenai gajinya Mas Gunawan yang 9 digit dan lain-lain. Dan akun-akun itu sudah kami identifikasi semua, tinggal menunggu waktu bahwa akun-akun itu kemudian akan kami laporkan ke pihak yang berwenang. Nah, terkait dengan pertanyaan bahwa kami akan melaporkan, apakah akan melaporkan pihak Mbak Oki terkait ini, dalam hal ini kami masih menghimbau kepada Mbak Oki ataupun kuasa hukumnya untuk stop persoalan masalah perselingkuhan yang memang itu tidak terjadi. Kalau ini nggak di stop, isu-isu liar dan berita-berita miring tersebut sangat merugikan citra klien kami. Itu aja Mas. Jadi kami menghimbau itu dulu. Tapi kalau itu jadi seperti yang kami nyatakan tadi di awal, bahwa dugaan perselingkuhan yang dihembuskan oleh pihak Mbak Oki maupun kuasa hukumnya ini ada dalam posita yang ada di dalam gugatan. Jadi kami di sini menantang dari pihak sana untuk membuktikan tuduhannya itu. Kalau tuduhan itu tidak bisa dibuktikan dan tidak mencabut itu, kami akan mengambil langkah upaya hukum untuk itu. Tapi masih ada waktu buat kuasa hukumnya Mbak Oki untuk melakukan renvoy, perbaikan gugatan di sidang mendatang andai kata. Jadi pada saat makan bareng, ketemu bareng itu, kemudian mereka kebetulan karena fans kan di daerah di kota Kediri itu kan kotanya kecil ya, jadi mereka pasti mengenali, oh ini Mas Gunawan, oh ini gitu. Jadi mereka kemudian tukar-tukaran nomor gitu loh, mereka tukaran nomor. Nah suatu ketika hari libur gitu ya, ceritanya hari libur, Mas Gunawan ini sebenarnya tidak sengaja janjian enggak, karena Mas Gunawan itu sedang Car Free Day gitulah ya, sedang Car Free Day olahraga pagi gitu di ya mungkin di daerah Kediri sana, namanya saya lupa ya, semacam alun-alun gitulah gitu. Karena mereka saling nyimpen nomor, kemudian si teman wanita Mas Gunawan di Kediri ini ngelihat story Mas Gunawan gitu loh. Oh ada Car Free Day di sini ya? Iya, kebetulan sebenarnya temennya Mas Gunawan perempuan ini di sana tuh sebenarnya nggak sendirian, dia juga ada anggota keluarganya bahkan yang rame-rame. Cuman pada saat itu karena kemudian ketemu terus pengen beli rujak istilahnya gitulah. Nah si perempuan ini sama Mas Gunawan jalan menuju ke orang yang beli rujak ini. Kebetulan di situ ada masyarakat atau netizen yang lihat foto dari samping pada saat mereka beli atau dari belakang, seakan-akan sebenarnya mereka berdua, sebenarnya mereka nggak janjian khusus di tempat itu, enggak gitu loh. Di sisi lain, pihak Gunawan sendiri pun hingga kini masih mencari tahu lebih lanjut tentang penyebab dipecatnya Gunawan dari klub Persik Kediri. Apakah benar pemecatan itu ada hubungannya dengan isu perselingkuhan yang ramai belakangan ini? Atau memang ada hal lain? Namun menariknya, di tengah Gunawan yang tiba-tiba dipecat, rupanya Gunawan pun sempat ditahan oleh sang pelatih agar Gunawan tidak keluar dari klub sepak bola tersebut. Lalu benarkah ada sebuah keanehan dari pemecatan Gunawan dari klub Persik Kediri itu? Barengan dengan dipecat dari Kediri langsung buat single lagu, gimana nih launching? Tanggapannya? Nanti ya Mas. Apapun keputusan dari manajemen itu saya hargain, keputusan dari Persik Kediri, dan hubungan saya sama Persik Kediri itu sampai sekarang juga baik-baik aja. Dan mungkin adanya berita besar yang seperti ini tuh saya dari kemarin terakhir pelatih masih menginginkan saya sampai akhir musim, karena emang saya ada bolak-balik harus ke Jakarta, harus ke Bogor gitu, jadi mungkin banyak izin. Dengan demikian, upaya hukum lainnya pun juga akan ditempuh kepada beberapa akun yang dengan sengaja menyebarkan info dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Gunawan Dwi Cahyo. Karena menurut tim kuasa hukum Gunawan, makin lama justru makin banyak dampak yang Gunawan terima, termasuk kerugian material dan imaterial. Hingga dari dampak itu, kondisi ibunda dari Gunawan pun cukup memprihatinkan karena dampak dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh para tetangga sekitar rumahnya yang seolah Gunawan benar-benar melakukan perselingkuhan itu.
klien kami Mas Gunawan dirugikan secara material, secara imaterial. Kami kan tidak perlu kan, maksudnya sekarang merinci kerugian materialnya apa, seperti adanya teror ataupun DM ataupun komentar di Instagram, dan itu kemudian menyebabkan ada beberapa kontrak sebagai brand ambassador yang ditinjau ulang, atau kemudian apakah itu berpengaruh pada pemutusan kontrak di Persik Kediri, itu masih kami gali lebih lanjut. Yang imaterialnya, Mas Gunawan ini kan di Jepara masih punya ibu yang sangat beliau hormati, sangat beliau sayangi. Berita-berita miring ini kan kemudian kan menyakiti hati ibunda Mas Gunawan yang ada di Jepara sana, tetangga-tetangganya menanyakan dan lain-lain. Itu loh, itu yang harusnya itu dipikirkan lebih dulu. Lantas seperti apa pula setelah bicara dari hati ke hati, Oki Agustina dan Gunawan pun sepakat jika hak asuh anak jatuh ke tangan Oki Agustina serta Oki yang hanya menuntut nafkah anak sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi. Aku dari Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa, 20 November 2023 lalu tentu menjadi momen bersejarah bagi Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo. Lantaran keduanya telah menyelesaikan sidang perdana perceraiannya yang beragendakan mediasi, di mana digelar di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Meski sidang mediasi saat itu berlangsung cukup lama, namun dari pengakuan Oki dan juga Gunawan, sidang tersebut berjalan dengan lancar lantaran keduanya berbicara dari hati ke hati demi kebaikan masa depan buah hati mereka, Miro Materazzi Gunawan. Bahkan dengan lapang dada, Gunawan pun menyerahkan hak asuh anak kepada pihak Oki dengan masih adanya tanggung jawab pada dirinya untuk keberlangsungan hidup anak mereka, yaitu Miro. Sebenarnya sih nggak ada yang alot ya, cuman kita ngobrol hati ke hati seperti apa kedepannya buat masa depan anak aja sih. Hak asuh ikut sama Oki, dan nantinya seperti apa tetap saya bertanggung jawab tentang anak. Tak hanya itu, Oki pun juga tidak menuntut nafkah yang begitu banyak dari pihak Gunawan, di mana hanya 5 juta rupiah per bulannya sebagai kewajiban dan juga tanggung jawab Gunawan untuk kepentingan anak mereka berdua. Dengan melihat sepakatnya mereka untuk bercerai hingga sepakat untuk urusan nafkah anak, tentu saja hancurnya rumah tangga setelah dibina selama 12 tahun itu pun tidak ada sedikit pun yang terlihat disesali oleh Oki. Begitupun dengan Gunawan, mengingat mereka pun ingin bercerai secara baik-baik. Ya itu memang permintaan sih. Ya di sidang sebenarnya, cuma itu permintaan saya nggak mau besar-besar karena hanya untuk Miro. Ya udah itu aja sih, dan itu juga memang udah kesepakatan kita berdua. Saya nggak minta yang besar, nggak minta apapun, 5 juta udah cukup lah untuk Miro. Harta gonogini gimana? Itu nanti masalah itu nanti kan di sidang. Pun sama sekali. Sama sekali, insya Allah kalau rezeki itu Allah pasti kasih rezeki buat saya dan juga buat anak-anak. Jadi semua
semuanya sudah saya siapkan matang-matang. Ya udahlah, tinggal nunggu proses sidang dan ketok palu. Udah siap sebenarnya untuk jadi janda lagi. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi ketika membaca wajah Gunawan saat membantah berselingkuh? Benarkah Gunawan pun terlihat berbeda, di mana menandakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Berbeda penjelasan dari kuasa hukum. Menurut pakar ekspresi tentang adanya orang ketiga, terlihat saat menjelaskan saat wawancara setelah sidang. Gestur Oki dan Gunawan pun terlihat berbeda, yang menandakan pastinya ada sesuatu yang seolah ditutupi. Respon Oki menurut pakar ekspresi juga terkesan cari aman karena tidak mau berbicara di depan Gunawan, namun juga tidak mau berbohong. Jadi kalau buat saya terlihat sekali polanya bahwa memang justru yang disembunyikan tentang itu adalah dari Gunawannya. Tapi Okinya sendiri begitu menyentuh tentang orang ketiga gitu, mulai istilahnya lebih kelihatan marah daripada perasaan lain. Jadi buat saya memang ada hal terkait tentang orang ketiga yang memang ada masalah terkait orang ketiga yang memang masih ditutupin gitu loh. Okinya intonasi suaranya meninggi dan kemudian lebih cepat ngomongnya, dan Gunawannya dia lebih menunduk dan suaranya mengecil. Artinya pasti ada apa-apa. Itu ekspresi sih buat saya ya nyaris tanpa ekspresi, tetapi itu ekspresi yang lebih kenahan kesel sih, lebih ke situ sih ya. Dari Gunawannya lebih cenderung ini sih ya, lebih cenderung emosi yang ditampilkan lebih banyak sedih atau khawatir sih itu. Sementara Okinya lebih kesel dan lebih marah ternyata. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.